A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Saat ini ana berniat merekam rekaman suara mengenai apa yang ana pikirkan, karena ketika 2 hari Jumat ana jalan-jalan dengan niat beribadah di hari Jumat ke Bogor. Saat Jumat, habis saat Jumat pulang ke rumah. Di 2 hari Jumat itu, di Jumat pertamanya terasa menyenangkan, di Jumat keduanya terasa menyenangkan. Di Jumat pertama imam sholat Jumat atau yang berceramah berdakwah mengenai perihal surah Atin dengan luasan maksud mengenai ulama atau ahli agama, agar sekiranya lebih memperhatikan dengan cara yang mudah mengenai mana ulama yang benar atau dikenal sebagai ulama yang sebenarnya. Kalau ada yang tidak benar, itu tidak bisa disebut ulama walaupun dikenal sebagai ulama oleh orang lain. Penglabelan ulama hanya untuk ahli agama yang benar. Tidak ada ahli agama yang tidak benar. Kalaupun ada orang yang berlabel ahli agama, memang karena semuanya terasa benar. Apakah semuanya yang terasa benar itu menjadi kesahih fikihan, kebenaran mengenai Tuhan seluruh alam? Kebenaran hanya dapat dibenarkan bila semuanya hanya karena mengenali siapa Tuhannya. Lalu Jumat kedua, imam masjid atau yang berdakwah mengutarakan mengenai Anda lagi coba mengingat, mengutarakan mengenai apa ya, mengingat terlupa. Arah niat yang paling baik ketika sholat Jumat. Arah niat yang paling baik adalah berpikir sebagaimana apa yang Nabi Muhammad SAW
menjadi patokan untuk menelaah apa yang harus difikirkan. Nah, kesimpulannya dari kedua hari Jumat itu, Ana akan membaca surah Al-Isra ayat 67. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana insanu kafura. Surah Al-Isra ayat 67 yang terjemahannya dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia memang selalu ingkar. Surah Al-Isra ayat 67. Jadi anak ke Bogor, ke masjid, bagian dari suatu lingkungan di mana di situ banyak tinggal yang namanya keluarga Habib. Dari musola Anur, Masjid Anur. Di situ ada masjid namanya Anur. Cuman kalau hari Jumat, Masjid Anur itu walaupun bisa untuk sholat Jumat, sholat Jumatnya diarahkan ke Masjid At-Tahiriyah. Jadi anak sholat di situ. Anak sholat di situ dikarenakan pengetahuan sesuatu hal yang sebagaimana Anda pernah kenal dengan seseorang yang nama abangnya Fahmi Alatas, atau anak dari, kalau nggak salah Anda lupa, mudah-mudahan nggak hilaf, anaknya Habib Muksin Alatas. Jadi anak sholat ke situ untuk melaksanakan niat sholat Jumat, berharap pahala yang Anda dapat menjadi pahala sebagaimana Anda niat berarah tujuan. Lalu Anda berpikir ketika imam berdakwah mengenai apa yang didakwakan, yaitu yang patut diakui ketika seseorang berdakwah di hari Jumat di dalam masjid adalah imam atau khilafah. Yang patut diakui imam atau khilafah, keadaan kalau kurang rezeki akan menjadi terasa begitu, sebagaimana yang dirasakan adalah hal yang dipikirkan tanpa
berpikir mengenai apa yang difikirkan. Sebenarnya adalah khilafah atau imam yang harus menjadi arah tujuan adalah mengenai tanah suci dijaga oleh dua malaikat. Tanah suci dijaga oleh dua malaikat. Tanah suci adalah bagian yang menjadi rezeki untuk orang-orang yang ingin berpikir baik mengenai kehidupan ini, dikarenakan seseorang yang harus menjadi hak mengakui memiliki seorang pemimpin. Kehidupan memang ada kalanya rumit, namun sebetulnya hal yang rumit bisa menjadi rezeki yang mudah, sehingga kerumitan tidak terasa, segalanya bisa menjadi mudah. Imam yang harus menjadi pengakuan adalah ketika terlalu banyak orang mengaku sebagai seseorang yang memiliki pemimpin, namun tidak memiliki kebenaran di haknya itu. Seperti Indonesia memiliki pemimpin, Malaysia memiliki pemimpin, sebagian besar negara, banyak negara memiliki pemimpin. Namun dari hal itu, dari kehidupan itu, hal seperti itu harus dengan cara berpikir, dengan apa yang Nabi Muhammad SAW pikirkan, yaitu adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam adalah agama yang diperintahkan kepada makhluk di kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan apapun, membuat kehidupan indah untuk semuanya. Karena berhubung tanah suci telah dipastikan memiliki kode dan kodar yang harus dibenarkan adalah sebagaimana ahli agama. Di tanah suci akan selalu ada ahli agama. Di tanah suci akan selalu ada pemimpin yang menguasai tanah suci. Namun walaupun hal itu akan pasti mengenai kepemimpinan yang menguasai tanah suci, tidak selalu pasti adalah yang menjadi sosok selalu indah untuk difikirkan. Belum tentu. Bisa jadi adalah pemimpin yang zalim, bisa jadi pemimpin yang dikenal sebagai togut, bisa jadi menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Namun intinya kepemimpinan tanah suci harus berpikir, beriman kepada datangnya hari kiamat atau menuju kehidupan akhirat, sebagaimana suatu hari nanti akan datang Nabi Isa alaihissalam, dan tentu saja akan ada Dajjal juga. Hal itu berarti siapapun yang menjadi penguasa di tanah suci adalah sesuatu yang akan memiliki suatu kode dan kodar
pemimpin yang mudah dari hal yang rumit untuk dapat diakui sebagai pemimpin, sebagaimana agama Islam menjadi agama yang menjadi rezeki yang mudah kepada mereka yang menginginkan bahagia dunia dan akhirat. Lalu hal itu menjadi sesuatu yang gak perlu dikhawatirkan, sebab di kehidupan ini salah satu hal fatal yang mengkhawatirkan adalah mengakui seseorang sebagai pemimpin padahal tidak dapat dibenarkan. Logika sederhananya, siapapun dapat menjadi tidak benar, siapapun juga dapat menjadi benar, ya kan? Pemimpin di Indonesia, pemimpin di manapun bisa menjadi tidak benar, bisa menjadi benar. Begitupun dengan pemimpin yang menguasai tanah suci. Namun di antara dua kemiripan itu adalah satu hal yang harus dipastikan. Dimanapun keadaannya harus ada seseorang yang berada menjadi puncak kepemimpinan. Walaupun seseorang harus berada menjadi puncak kepemimpinan, nggak perlu berpikir ribet-ribet, ya kan? Karena kehidupan ini kan luas, dunia ini kan, bumi ini ada Asia, ada Amerika, benua Amerika, ada benua Afrika. Karena berhubung luas, pengetahuan terasa bisa jadi belum rezeki mengenai keadaan di sana dan di sini. Intinya karena dimanapun orang memiliki keyakinan untuk mengenali siapa Tuhannya, berarti memiliki hak untuk beragama. Artinya adalah memberikan pengetahuan ini sangat vital dimanapun di kehidupan ini dengan cara yang paling baik. Tentu saja hal itu bisa menjadi hal yang seperti yang ini surah Al-Isra ayat 67 terangkan menjadi rezeki penerang. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua, ya kan? Kalau ingin selamat di lautan, tentu saja berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rezeki berpikir yang meraih kemenangan. Lautan, manusia nggak mungkin bisa berada di atas air menyeberangi lautan tanpa apa yang dapat difikirkannya membuatnya mampu menyeberangi lautan. Menyeberangi lautan otomatis akan berada di atas air. Artinya manusia itu berpikir bagaimana caranya. Lalu manusia itu berpikir berada di atas air adalah bagian-bagian tertentu yang memungkinkan untuk berada di atas air agar lautan dapat diseberangi. Naik perahu, pokoknya naik sesuatu. Tapi bukan berarti apa yang difikirkannya itu menjadi hal yang membuatnya kehilangan semuanya, walaupun memiliki kemampuan menyeberangi lautan. Bisa-bisa tenggelam atau berjumpa dengan badai. Semuanya itu menjadi sesuatu yang indah karena berhubung hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, siapapun dapat tenggelam di lautan dan hilang semuanya. Hilang semuanya artinya adalah apapun yang terjadi,
apa yang telah terjadi adalah pilihan yang tepat dan bermanfaat untuk dirinya atau yang lain, sehingga setelah hilang semua yang kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia memang selalu ingkar. Ketika hilang semua yang kamu seru, apapun yang terjadi, yang paling mudah difikirkan adalah membuat perahu untuk menyeberangi lautan adalah niat sebagaimana seseorang memiliki keputusan untuk selamat melakukan niatnya. Adalah bentuk satu perumpamaan dari banyaknya hal yang dapat difikirkan di kehidupan ini. Salah satu contohnya seperti itu. Menyeberangi lautan harus berpikir, harus memiliki niat. Intinya segala-galanya harus benar. Berarti adalah mau dimanapun, pengetahuan yang mudah adalah pilihan yang baik dari segala hal yang terasa rumit. Bila orang berhadapan atau memiliki hal yang rumit, bisa menjadi suatu kerumitan yang dapat menjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Walaupun hal yang mudah juga demikian bisa jadi. Intinya adalah menyampaikan maksud bahwa agama yang dibenarkan untuk menjadi pola berpikir adalah kenali bagaimana kita beragama dengan benar. Terlalu banyak di kehidupan ini dan itu. Intinya kehidupan yang benar adalah sebagaimana orang tua mengajarkan sesuatu yang dibenarkan oleh cara berpikir yang membenarkan hal yang benar, bukan yang dibuat-buat oleh orang yang tidak benar. Hal yang dibuat-buat oleh orang tidak benar, sebagai salah satu contohnya adalah hal yang tidak benar difikirkan terasa benar. Hal seperti itu kan tidak dapat dibenarkan, sehingga yang dimaksud dengan hal yang benar adalah memang sulit terkadang memilih sosok yang tepat sebagai acuan untuk menjadi suatu jawaban dari berpikir untuk berada bahagia di kehidupan ini, dunia dan akhirat. Intinya adalah Tuhan memberikan rezeki. Tanah suci adalah menjadi bagian dari ketetapan untuk menjadi keyakinan dari segala yang rumit bisa menjadi mudah. Bila bingung, bukan bingung, bila memiliki pertanyaan ataupun terasa tidak memiliki pertanyaan, cobalah untuk meyakinkan diri, membandingkan berat ringannya sesuatu kebenaran melalui keberadaan diri di kehidupan ini dengan apa yang difikirkan yang mereka yang mempelajari kebenaran di tanah suci, mau pemimpin, mau ahli agama, apapun. Bila di sini ada pemimpin, bila di sini ada ahli agama, di tanah suci juga akan selalu pasti ada ahli agama dan akan selalu pasti ada pemimpin.
Namun penjelasannya adalah kebenaran yang difikirkan berlalu, segala yang indah akan tetap memiliki segala yang indah. Untuk apa memiliki pemimpin? Seperti anak berpikir, untuk apa memiliki orang tua? Ketika anak berpikir untuk apa memiliki orang tua adalah bagian yang tidak dapat dihilangkan dari cara berpikir apapun. Dirinya tidak akan pernah bisa menjadi anak bila tidak ada orang tua. Artinya adalah dirinya tidak akan pernah bisa menjadi rakyat bila tidak ada pemimpin. Begitupun dengan hal yang difikirkan mengenai hal perbandingannya. Orang tua tidak akan pernah menjadi orang tua bila tidak memiliki anak. Dan pemimpin tidak akan pernah menjadi pemimpin kalau tidak memiliki rakyat. Namun hal yang dipastikan dari semua itu adalah kebenaran sebagaimana benarnya. Orang akan memiliki umur berada di fase dikenal sebagai dirinya memiliki umur. Dari mulai lahir hingga datangnya kematian. Ada yang mati muda, ada yang mati tua. Maka dikenal di mana umurnya menjadi rezekinya. Bila dia mati tua, dikenal sebagai kakek atau nenek, kakek-kakek atau nenek-nenek. Kalau di umur sebelum kakek nenek-nenek berarti bapak-bapak, ibu-ibu. Dia sebelum umur bapak-bapak, ibu-ibu berarti om-om, tante-tante. Sebelum umur om-om, tante-tante berarti remaja, ya kan, anak-anak, kayak begitu. Artinya adalah hal seperti itu difikirkan terasa sama, namun bukan berarti tidak sama. Bila pemimpin yang menguasai tanah suci ternilai tidak benar, namun pemimpin yang di mana dirinya berada terasa benar, namun kenapa memimpin di mana dirinya berada tidak menguasai tanah suci? Hal itu artinya adalah untuk memiliki keindahan. Suatu hari nanti arah niatnya itu akan menjadi segala yang indah. Ketika hal yang berlalu tetap akan menjadi hak yang dimiliki adalah yang indah. Suatu hari nanti orang seperti itu akan menjadi seperti Nabi Isa alaihissalam tuh pemikirannya. Kan Nabi Isa alaihissalam kan nanti di hari datangnya tuh berada di luar tanah suci tuh, ya kan, sebagaimana orang-orang mengetahui hal itu, sebagaimana yang ahli agama mengajarkan kan. Dan Nabi Isa alaihissalam akan muncul, maksudnya diketahui keberadaannya di luar tanah suci gitu. Kalau Imam Mahdi diketahui keberadaannya di tanah suci, ya kan, gitu. Jadi suatu hari nanti apapun yang terjadi tetap akan menjadi suatu yang tepat. Artinya adalah walaupun harus bersabar, tetap harus mengakui pemimpin yang menguasai tanah suci adalah bagian yang difikirkan terasa difikirkan
boleh menjadi pengakuan walaupun belum untuk diakui kemutlakannya. Karena kalau diakui kemutlakannya begini dan begitu, bisa bahaya. Contohnya begini, ya kan, ada 4 orang manusia, ya kan, ada 4 orang manusia, 2 laki-laki 2 perempuan dan 1 orang anak, ya kan. Di antara 4 orang manusia itu, yang 2 orang laki-laki dan 2 perempuan, ada orang tua atau anak, ya kan. Yang pasti 4 orang itu bukan orang tua atau anak, 4-4-nya kan, hanya 2 orang laki-laki dan perempuan. Intinya 4 orang itu memiliki umur yang sama, dimana yang laki-laki berumur misalkan 30, yang satu umur 30, yang satu umur 30, yang perempuan juga umur 25, satu umur 25, satu 25. Cuman ada 1 orang anak yang pasti memiliki orang tua di antara 4 orang itu. 4 orang itu memiliki cara berpikir, ya kan, apapun yang terjadi, seperti halnya kisah Nabi Muhammad SAW tuh, siapa tuh anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, karena lupa lagi. Namun walaupun Nabi Muhammad SAW memiliki anak angkat, Nabi Muhammad SAW juga memiliki anak kandung. Intinya mau anak kandung atau anak angkat, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan cara berpikir yang ditiru oleh anak angkatnya, oleh anak kandungnya, ataupun untuk yang lainnya, ya kan. Intinya adalah percaya aja bahwa suatu keadaan yang berada di kehidupan ini, yang ditetapkan menjadi patokan paling mudah untuk dipercaya, sebagaimana rezekinya menjadi cahaya yang terang, tetap harus menjadi suatu kebijaksanaan yang tepat. Contohnya seperti itu tuh, Afghanistan, ya kan ada pemimpin itu Taliban, awalnya kan memiliki pemimpin tuh, walaupun berusaha seperti itu tuh, Taliban kan memiliki keyakinan begitu kan tuh, dikenal begitu kan, belajar agama Islam begini begitu, ya kan. Pokoknya ini deh, seperti berkarakter berwatak, ya kan. Intinya walaupun begitu, mereka tuh mengakui kalau dirinya tuh pemimpinnya tuh belum menguasai tanah suci. Sehingga hal itu menjadi kebijaksanaan berpikirnya, bahwa mengakui seseorang yang menguasai tanah suci adalah bisa menjadi contoh yang baik untuk dirinya, gitu. Dengan sebaliknya juga, dengan niat seperti itu, suatu hari nanti akan bertambah baik. Kan orang pergi haji, orang bersilaturahmi, orang berbuat baik di seluruh dunia ini kan. Orang bisa tinggal dari Afghanistan tinggal di Mekah, dari Mekah bisa tinggal di Afrika, dari Afrika bisa tinggal di Indonesia, dari Indonesia bisa tinggal di Amerika, ya kan. Kenapa begitu? Orang Indonesia tinggal di Amerika, hidup setiap hari, menjalani kehidupan, meninggal, memiliki keturunan, terus begitu kan. Begitupun Afrika, tinggal di Eropa. Begitu banyak di kehidupan ini yang seperti itu, ya kan. Coba bayangkan, kenapa begitu? Semuanya butuh penjelasan yang mudah sebetulnya. Namun Anda berpikir seperti buang-buang waktu nih, Anda soalnya banyak yang pengen difikirkan, jadi Anda skip. Intinya adalah itu niat mereka yang mengakui diri sebagai ahli agama tuh, untuk menerangkan dengan benar, dengan cara dicicil kepada jamaahnya, insya Allah rezeki.
nanti dengan cara berbicara agama yang begitu akan terjadi pembicaraan yang lugas dan lantang, ya kan? Sehingga yang mendengarkan mengerti, lalu berbisik-bisik, berbicara berbisik-bisik padahal bicara normal gitu. Namun hal yang terjadi memang harus difikirkan sebagaimana memang harus difikirkan, bukan berarti tidak ingin memberikan kebaikan. Intinya adalah segalanya sesuatu yang difikirkan adalah ingin memberikan kebaikan, bukan berarti mereka yang berpikir merusak kehidupan dapat dibenarkan. Jadi mengerumit sebetulnya kalau nggak terasa mudah gitu. Jadi anak ingin berbicara nggak bermaksud seperti yang anak nggak pikirkan, karena anak merekam sebagai anak merekam aja seperti ngobrol-ngobrol gitu. Dijaga dua malaikat, ya kan, amal baik dan amal buruk. Seperti sebetulnya nggak sahih berbicara yang benar, harus bersembunyi-sembunyi. So, ya. Coba deh bayangkan penghuni surga, penduduk surga, nggak akan pernah tuh nanti penghuni surga atau penduduk surga berbicara yang benar bersembunyi-sembunyi. Mau di dalam rumah ataupun di luar rumah, ketika di surga akan berbicara yang benar tanpa harus sembunyi-sembunyi, ataupun bukan sembunyi-sembunyi dalam artian ini apa namanya, aduh khawatir ini khawatir itu, maksudnya oh begini begitu, maksudnya gimana sih, yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang memang begitu gitu, maksudnya emang begitu. Berpikir ketika kalbu menjadi selimut dua pahala bagi mereka yang ingin dengan niat seperti kehidupan. Nah, karena niat seperti itu nanti akan runtun beruntun menjadi suatu ilmu. Coba deh bayangkan zaman Nabi Muhammad SAW, orang berperang menggunakan unta, kuda, ya kan, pedang, tombak, panah. Bangunan dibikin dari bahan-bahan yang terdapat di pohon korma, ya kan, sama tanah liat atau tanah yang liat sehingga menjadi bangunan seperti itu gitu, ya kan. Itu kan salah satu contohnya kan, makanan jenis-jenis makanannya, ya kan, gandum, roti yang dibuat begitu. Waktu terus berjalan entah apa yang terjadi, ya kan. Di sisi yang lain dikenal sebagai begini dan begitu menjadi rezeki, ditemukannya suatu ilmu, ya kan, akhirnya berada di kehidupan ini seperti ini kan. Ada HP, ada makanan kue coklat, ada keju, ya kan, ada susu rasa stroberi, ada susu rasa coklat, maksudnya macam-macam gitu. Cuman intinya adalah lihatlah apa yang terjadi, pahami apa yang terjadi, semuanya begitu adalah bagian proses, ya kan. Kenapa bisa begitu, lalu bagaimana hal itu bisa begitu, penjelasannya panjang lebar. Itu bukan berarti tidak dapat dijelaskan. Intinya kalau misalkan ingin berpikir karena memiliki pertanyaan, berharap mendapat jawaban adalah aku memiliki pertanyaan. Di sini juga ada yang dapat menjawab nih pertanyaanku, di sana juga ada. Intinya mana yang paling tepat untuk diriku menerima jawaban dari pertanyaanku. Bisa-bisa kalau aku hilaf, aku mendapatkan jawaban yang tidak aku inginkan, namun terasa aku inginkan. Jelas tuh di kehidupan ini ada sesuatu yang terasa diinginkan, sesungguhnya ada hal yang tidak diinginkan, ya kan. Coba bayangkan kalau hal itu terjadi, orang itu mendapatkan hal yang terasa diinginkannya, padahal yang sebenarnya adalah hal itu tidak diinginkan oleh dirinya secara sejujur-jujurnya, ya kan. Kenapa bisa begitu? Makanya hati-hati
karena memiliki pertanyaan dan memberikan jawaban lalu berharap tanpa adanya niat yang salah. Deh untuk mudahnya deh, ini aja deh ke tanah suci, cari-cari tahu gini. Tanah suci bukan berarti nggak ada ketakutan, bukan berarti nggak ada kesesatan, bukan berarti nggak ada kezaliman. Intinya insya Allah rezeki. Kehidupan ini kan bisa terjadi di hari esok. Apa yang difikirkan tidak seperti yang difikirkan. Bisa berlipat-lipat kebaikan yang dapat, bisa juga segitu doang kebaikan yang dapat, ya kan? Hal yang lalu terasa begini, hal yang datang terasa begitu. Segala sesuatu tetap hanya karena ingin yang diinginkan. Cukup segala keyakinan menjadi bentuk syafaat ketika berjamaah. Semua itu kan bagian dari pemikiran seperti itu, ya kan? Ini dan itu dan ini. Contohnya keluarga Syari Jaber tuh dari tanah suci ke sini, ya kan? Dari sini ke sana, Ana mengenali, mereka mengenali ini dan itu. Imam tanah suci, masjid tanah suci datang ke sini, datang ke sana. Ana juga berjumpa di masjid ini dan itu dan ini, ya kan? Banyak sesuatu bisa menjadi hal seperti itu. Intinya Ana dan mereka berjemaah untuk mendapatkan syafaat menuju hari yang lurus. Tipu daya di kisah jebakan yang dibuat musuh adalah menjadi hal yang akan selalu seperti perumpamaan berpikir ini dan itu dan ini. Maka tidak ada yang ingin ingkar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan menjadi pengetahuan untuk dirinya berpikir, ya kan? Coba bayangkan keluarga Ali Jaber dari tanah suci ke sini, dari sini ke tanah suci, ya kan? Aku, Ana, dia, mereka semuanya yang segolongan dengan yang Ana pikirkan, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Ini dan itu terasa, difikirkan, diinginkan. Namun Ana teringat apa yang Ana pikirkan di rekaman ini dari yang lalu untuk yang datang. Ketika di masa datang berpikir yang lalu, tetap saja semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Di sana, di sini bisa terjadi hal sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Surah Al-Isra ayat 75. Surah Al-Isra ayat 75. Surah Al-Isra ayat 75. Idza la'adahnaka idza la'adahnaka di fahayauti wadi famamati summa la tajidu laka alaina nasiro. Yang terjemahannya, jika demikian tentu akan kami rasakan kepadamu berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Sadaqallahul azim. Ya kan? Coba deh bayangkan. Jika memang demikian, tentu akan kami
rasakan kepadamu berlipat ganda. Orang itu mendapatkan hal yang berlipat ganda. Siapa yang mendapatkan hal yang berlipat ganda? Yang paling ingin dipikirkan adalah orang yang baik, ya kan? Coba dipikirkan. Orang itu mendapatkan hal yang berlipat ganda. Berlipat ganda, emang apa yang didapatkannya? Emang siapa orang itu? Pinginnya, ya kan, dimanapun di kehidupan ini. Hal seperti itu adalah mengenai hal yang bahagia, ya kan? Hal yang baik. Oh, dia orang baik. Oh, dia mendapatkan hal lipat ganda, kebaikan, kebahagiaan. Oh, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dapat tuh yang mengucapkan hal alhamdulillah. Oh, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berlipat ganda juga kan? Coba deh bayangkan. Satu, dia mendapatkan rezeki pengetahuan mengenai ada orang mendapatkan hal berlipat ganda. Emang lalu dia memiliki pertanyaan, emang siapa sih orang itu yang mendapatkan hal yang berlipat ganda? Oh, dia orang baik. Contohnya begini, siapa sih yang gitu mendapatkan berlipat ganda? Nabi dan Rasul. Siapa sih Nabi dan Rasul? Oh, itu Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad SAW kan mendapatkan hal yang berlipat ganda kan? Nabi Muhammad SAW, Rasul, Nabi Muhammad SAW kan ada juga Nabi yang tidak bergerak Rasul, namun mendapatkan juga hal yang berlipat ganda. Apa? Banyak. Ini kan seru sebetulnya kalau kita ingin berpikir enak, ya. Akhirnya orang itu mendapatkan hal berlipat ganda juga. Jadi orang itu mendapatkan hal berlipat ganda. Orang itu mendapatkan hal berlipat ganda. Apa berpikirnya ketika orang itu mendapatkan hal berlipat ganda? Tentu saja diharapkan hal itu adalah hal yang baik dan bahagia, ya kan? Coba kalau misalkan hal berlipat gandanya ini, oh, dia orang yang dikenal sebagai ahli agama, dipanggil ulama. Coba deh bayangkan, ya kan? Emang siapa dia? Oh, gini. Oh, dia bilang begini. Oh, pilih nih orang ini jadi pemimpin, ya kan? Akhirnya yang dimaksud dengan hal berlipat ganda apa? Surah Al-Isra ayat 75 adalah kebaikan untuk orang Islam dan mereka yang menginginkan kebaikan, ya kan? Setelah mati dan engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Tidak dapat seorang penolong pun, tidak dapat seorang penolong pun terhadap kami. Orang mendapatkan berlipat ganda. Siapa yang memberikan penolongan ketika tidak ada yang memberikan pertolongan? Nggak mungkin, ya kan? Coba pikirkan baik-baik. Nggak mungkin nggak ditolong. Contohnya apa? Kayak tadi ada 4 orang, ya kan? Laki-laki dan perempuan, 2 laki 2 perempuan, namun ada 1 orang anak, ya kan? Tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Yang ada adalah pemberi kebaikan, ya kan? Ditolong. Coba deh pahami makna kata ditolong, menolong. Ditolong, menolong. Intinya adalah yang dipikirkan, hal yang harus terjadi adalah hal yang memang harus terjadi. Seperti berpikir begini, siapa sih yang mendapatkan hal berlipat ganda, ya kan? Oh, saya mendapatkan hal berlipat ganda. Coba dipikirkan baik-baik, bayangkan.
mengenai kalimat itu. Lalu dihadapkan dengan pertolongan atau penolong. Dua sisi yang berada jarak ya. Satu sisi berpikir mengenai kata pertolongan, penolong, dan satu sisi lagi adalah hal yang mendapatkan berlipat ganda dengan macam-macam banyak perumpamaan ya. Gini-gini kan semua kata dan kalimat kan memiliki artikulasi yang dirasakan ya kan. Contohnya adalah enak, contohnya adalah bahagia, karena ada artikulasi yang dirasakan ya kan. Nah, surah Al-Isra 75, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Karena berhubung kita orang Islam, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Yang segala yang dilakukan apa? Ketika mendapatkan hal yang mendapat ganda, hal yang baik, ya kan? Contohnya begini, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Jabir pernah menceritakan, ya kan? Nabi Muhammad SAW pernah itu apa namanya itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba dibayangkan tuh kisahnya tuh. Nabi Muhammad SAW pernah hijrah dari Mekah dan Madinah, lalu disangkut pautkan untuk berpikirnya gitu mengenai di satu sisi berpikir mendapatkan hal yang berlipat ganda, di satu sisi yang lain berpikir mengenai apa sih pertolongan. Itu kan semuanya kan kalau kita berpikir kan memiliki yang dirasakan, ya kan? Ini apa yang dirasakan nih di kehidupan ini bisa menjadi hal yang menuju arah yang lurus, berlipat-lipat ganda yang sebagaimana seharusnya, bisa menjadi sesuatu yang berlipat-lipat ganda sebagaimana yang seharusnya, seperti itu. Aduh, intinya ini deh, apa namanya, jangan sembarangan, ya kan? Kan banyak tuh yang ngomong apa ini begitu gini-gini, so tahu, ya kan, so tahu. Akhirnya daripada so tahu, mendingan pengen tahu hal yang benar deh, ya kan? Karena nggak terasa waktu sudah cepat nih, ya kan? Udah mau masih ada cukup, ya kan? Akhirnya ini deh, ya kan, error nggak pengen error. Intinya nggak perlu aneh-aneh, emang begitu nih kehidupan nih, ya kan? Aduh, jangankan bergelar ini dan bergelar itu, ya kan, di tanah suci, ya kan, jelas-jelas kata-kata yang dirasakan adalah tanah suci, ya kan? Dimana tuh tanah suci? Mekah Madinah. Tetap aja, karena bukan nggak mungkin ada taugut, bukan nggak mungkin ada kezaliman, ada ahli agama, tetap aja ada juga yang ngaku-ngaku ahli agama di situ, ya kan? Semuanya itu kata-kata bukan untuk gibah untuk ini, tapi teman realita kehidupan, ya kan? Apalagi di sini dan di sana, ya kan, mau keturunan siapapun, ya kan? Jadi nggak perlu deh apa susah-susah berpikir ya, rumit, terasa rumit, nggak enak, ya kan? Paling enak rumit terasa mudah. Oh, nggak rumit, mudah kok,
enak, ya kan, kayak begitu, ya kan. Nggak tentu, belum tentu. Yang paling enak adalah nggak tentu, belum tentu adalah nggak tentu aku mendapatkan segitu, ya kan. Belum tentu, ya kan. Iya, kamu juga belum tentu kamu mendapatkan segitu. Belum tentu, ya kan. Aku bisa mendapatkan banyak lagi sehingga masuk ke surga Firdaus, ya kan. Kan surga ada macam-macamnya kan. Namun kan walau alam, ya kan, insya Allah rezeki, ya kan. Paling enak begitu, ya kan. Bukan berarti juga so tahu, ya kan. Coba deh bayangkan, niat yang diucapkan itu bukan berarti so tahu, walaupun ucapan ini terucap dari seseorang yang berpikir berada di kehidupan dikenali, ya kan. Orang itu berbicara seperti itu, ya kan. Apa yang dirasakan coba? Pinginnya enaknya, yang enak-enak, ya kan. Nggak ada rasa khawatir, ya kan. Segala sesuatunya terasa begitu. Aku tahu apa yang kupikirkan, dia tahu apa yang dia pikirkan, semuanya tahu apa yang dipikirkan. Keadaan kehidupan seperti ini, emang aku berpikir emang harus apa yang aku pikirkan. Itu intinya tuh mengenai kehidupan, ya kan. Aku tahu apa yang harus kupikirkan, walaupun dia ngomong begitu, ya kan, dia berpikir begitu, walau alam, ya kan, apa yang harus dipikirkannya, ya kan. Coba dipikirkan, ya kan, terasa bagaimananya, ya kan. Seperti ya, suatu hari nanti akan datang Nabi alaihissalam, gitu. Aku tahu suatu hari nanti akan datang Nabi alaihissalam. Namun apa? Emang tahu apa yang harus dipikirkan mengenai kalau Nabi alaihissalam datang gini gitu, ya kan? Kapan? Gitu. Enggak tahu, ya kan? Gitu. Rumit nih. Kalau rumit, gak enak kalau rumit, ya kan. Pengen yang mudah, ya kan. Ana sih berharap sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu yang Anda pikirkan. Namun ketika Anda ke Bogor, Anda mendapatkan apa yang Anda pikirkan dari awal kayak ini. Oh ini. Sejujurnya kan berhubung Anda memiliki sesuatu yang Anda pikirkan, memang begitu yang harus Anda pikirkan. Alhamdulillah telah sampai Ana di waktu Ana ingin menyetop rekaman suara saat ini. Rekaman suara saat ini berjudul Aku Tertiup Hingga ke Baki. Aku tertiup, aku ditiup angin hingga ke Baki. Judulnya Aku Ditiup Angin Hingga ke Baki. Insya Allah rezeki. Baki yang Anda maksud adalah kuburan Baki, itu daerah Baki, kuburan Baki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.